Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, saya diundang ke acara ini karena tadi pembacaan puisinya betul-betul bagus sekali ya. Betul-betul, saya tergugah sekali itu. Beberapa puisi sudah saya pernah dengar, tapi juga ketika dibacakan dalam konteks ini jadi berbeda ya. Jadi menggetarkan gitu. Dan konteks, nggak tahu apakah memang suasananya atau juga kita pada saat ini, pada saat ketika sibuk terlalu banyak, hampir semua televisi atau media sosial berbicara. Mungkin puisi menjernihkan ya, seperti tadi itu. Mendetoks semua pembicaraan-pembicaraan ini. Saudara sekalian, saya ingin ulangi. Jadi, kita tahu kita memperingati Nuzulul Quran dan arti dari 1000 bulan. Kenapa 1000 bulan itu selalu dikatakan ya? Sebenarnya tradisi 1000 bulan ini itu ukuran bukan 1000, tetapi bulan yang tak berhingga sebenarnya. Kalau kita lihat 1000 bulan ini, itu kalau di dalam tradisi yang tua ya di India, itu setiap 1000 bulan itu yang disebut dengan Chandra Satya. Pada Chandra Satya sekitar 84 tahun, itu orang dirayakan. Itu biasanya itu dianggap umur yang sudah cukup tinggi, yang sudah nggak berhingga. Kalau KTP itu sudah KTP seumur hidup lah, dan biasanya dirayakan besar-besaran. Kalau dalam beberapa tradisi juga umur 63 tahun biasanya itu meninggalnya Rasul. Tapi juga kalau kita lihat di Buddha, itu umur 63 itu pada saat orang ingin uzlah, ingin keluar dalam tradisi kehidupan biasa dan dia mengambil tradisi biara. Nah, kalau 1000 bulan ini, itu sebenarnya ukuran tentang Chandra Satya, itu 1000 yang nggak berhingga sebenarnya. Jadi, maksudnya itu tentang ada waktu, ada momen di mana waktu yang tak berhingga itu, yang limitless, yang tak terbatas, itu bisa ditempuh, diterobos melalui satu momen yang sangat singkat sekali. Dan pada saat itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada masa kini, tidak ada ruang. Dan pada saat itulah ketika makhluk dengan Khalik itu bersatu. Nah, itu yang disebut sebagai momen 1000 bulan. Jadi kalau kita lihat kenapa dalam Lailatul Qadar pencarian waktu itu, yaitu pencarian perjumpaan pada momen itu, momen-momen yang sangat penting. Sehingga dalam tradisi Islam itu selalu dicari pada 1000 bulan itu, pada malam-malam itu, yaitu malam yang menentukan momen di mana nggak ada masa lampau, nggak ada masa kini, nggak ada masa depan, dan waktu itu ada di luar waktu biasa. Jadi time out time. Itu yang disebut sebagai 1000 bulan. Nah, inilah yang kemudian dicoba dilihat rahasianya itu. Kenapa kemudian momen ini ingin dicari dalam 1000 bulan itu? Orang makanya mencari, oh ya pada saat ketika sabda itu mulai ada. Sabda itu adalah kalam. Itulah kenapa dalam Nuzulul Quran itu dianggap sebagai pada malam 17 Ramadan itu dianggap sebagai satu momen di mana itu ketika kalam, ketika yang sabda menjadi yang nyata. Hampir dalam semua tradisi, saudara sekalian. Apakah itu di dalam tradisi, misalnya dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah sabda kan, dan sabda kemudian menjadi daging, darah, dan Yesus, dan itu jadi tubuh. Dan kemudian di dalam Quran dikatakan ketika bicara tentang ikra, ya, bacalah, itu maksudnya yaitu keterbukaan pada saat ketika perjanjian antara Tuhan dan manusia, dia membaca tentang momen itu, dan momen itu yang bersatu. Tidak ada masa lampau, masa depan, dan masa kini. Nah, persoalannya sekarang adalah, bukan persoalan, tapi kemungkinan-kemungkinan di mana kita bisa menjumpai atau minimal mendapatkan makna dari 1000 bulan itu. Makna momen penting tentang waktu di luar waktu biasa itu.
Karena itulah saya tertarik. Gini, kebetulan saya kecil itu pernah ada masa-masa kecil pada umur 5-7 tahun sampai dengan 7 tahun. Saya tinggal dengan kakek saya di Labuan Bontong namanya ya. Mujib mungkin nanti bisa ceritakan, hanya Mujib nggak mengalami masa-masa itu. Masa-masa ketika setiap Ramadan kami itu oleh ayah saya itu diharuskan kembali ke rumah kakek. Dan pada malam-malam Ramadan itulah kerjaan saya itu justru bukan istirahat, tetapi membuat garam. Membuat garam laut setiap pagi, mengangkat air pada saat ketika mulai pasang, dan kemudian menebarkannya, dan nanti setelah surut menunggu air itu menjadi garam setelah beberapa hari ya. Nah pada saat itu saya heran, waktu itu saya belum mengerti apa-apa, sekitar umur 5-7 tahun itu. Kakek saya mengatakan gini, rahasia dari ini, setinggi apapun kamu akan belajar, katanya, kamu tidak akan mampu untuk melihat kenyataan ini. Sebenarnya kamu cukup belajar satu hal, itu alif lam mim dari dia. Jadi kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, katanya, belajarlah alif lam mim. Kebetulan kakek saya itu nggak bisa, dia bisa membaca Arab, membaca Al-Quran, seorang hafiz, tapi nggak bisa baca huruf Latin, jadi nggak mengerti tentang ada itu. Hanya ada itu, tapi rasa anunya adalah bahwa kalau kamu ingin belajar, belajarlah alif lam mim ini. Dan itu yang terngiang-ngiang terus. Sampai dengan kemudian pembelajaran saya yang cukup lama dan cukup dalam tentang khasanah ini. Saudara sekalian, ketika besar, mulailah saya kemudian mempelajari tentang apa sih makna rahasia ini gitu. Tapi ternyata kalau Anda lihat seluruh dalam tafsir, dalam tradisi tafsir Quran ya, pengertian alif lam mim itu nggak ada penjelasannya. Mungkin sampai dengan sekarang, kecuali ada penjelasan-penjelasan yang bersifat tafsiran ya, tafsiran dalam artian bahwa perkiraan-perkiraan aja, dan itu umumnya dari dalam tradisi tasawuf. Jadi alif lam mim itu adalah alif lam mim itu sering dianggap itu simbol tentang kebersamaan dan keberadaan semesta itu. Alif simbol dari Allah, lam itu simbol dari Jibril, dan mim itu dari Muhammad. Jadi 3 faktor dasar ini tentang dunia atas, dunia perantara, dan dunia bawah, maksudnya dunia manusia, itu diperantaran secara kesatuan dalam satu kenyataan. Hanya itu yang memang tafsiran yang paling banyak diikuti ya. Ini dalam tradisi Ibnu Arabi dikembangkan itu. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, karena ada yang mengatakan bahwa kita harus melihat Al-Quran ini, karena ini nuzulul Quran ya, turunnya Quran. Quran itu sebenarnya yang diturunkan bukan sebagai kata-kata, maksudnya bukan sebagai teks. Jadi saudara sekalian, yang kita lihat Al-Quran ini itu kan sebagai mushaf ya, mushaf tulisan yang sudah dituliskan itu pada masa Utsman sebenarnya, dituliskan dalam huruf Arab, dan kemudian itu dianggap kita sebagai kitab gitu. Padahal yang disebut dalam pengertian dulu, kalamullah itu atau Quran itu adalah satu sabda. Satu sabda itu satu suara, bukan teks. Dan satu kalam yang nggak bisa dijelaskan. Karena itulah kenapa pensucian, pensakralan Quran itu sedemikian rupa, karena dalam tradisi panjang tentang sabda ini. Nah, inti dari cara untuk melihat, membuka pengertian tentang itu, yaitu di alif lam mim ini. Jadi karena itu kita bisa mengatakan bahwa Quran itu juga adalah suatu apa yang disebut dengan anagram. Anagram itu adalah ini saudara sekalian, satu kenyataan, satu kode ketika semua keterpecahan dari kenyataan realitas itu bisa dipahami oleh manusia dalam bentuk yang sederhana, maka dia disebut sebagai anagram. Jadi misalnya anagram itu adalah nama.
Dan ini nanti akan bisa banyak menjelaskan situasi kita sekarang ini, terutama ketika berkembangnya artificial intelligence ini. Anda lihat ChatGPT itu sebenarnya anagram, meskipun dari satu algoritma ya. Jadi dari nama disebutkan nama membuat kenyataan. Karena itulah ketika Adam itu diciptakan, maka yang pertama-tama diajarkan oleh Allah kepada Adam itu apa? Itu nama. Nama itu artinya kenyataan sebenarnya. Dengan kita menyebutkan sebuah nama, maka nama itu ada realitas di baliknya. Dengan realitas itu adalah kenyataan. Nah, ini yang kemudian dalam tradisi, bukan kemudian, tapi dalam tradisi-tradisi lain disebut sebagai nama rupa. Jadi nama yang membentuk rupa, membentuk kenyataan itu. Nah, ini saudara sekalian, kalau kita bisa melihat sekarang, makanya usaha yang sederhana saya ingin mencoba, ini terinspirasi oleh kakek saya ya, tentang usaha kamu untuk menjelaskan tentang alif lam mim itu ini. Nah, cara orang Jawa memainkan kata-kata itu cukup menarik sebenarnya. Anda lihat itu biasanya dengan, bayangkan ini satu ayat, bahkan banyak mengatakan ini bukan ayat, bukan bagian dari ayat. Tetapi ayat ini hanya 3 huruf, dan itu ada di dalam Quran, itu ada berapa bagian tentang penggunaan alif, lam, mim, alif, lam, ro, dan kemudian hanya kata-kata itu aja yang terpisah sama sekali dan kemudian dibebaskan pengertiannya, terjemahannya. Nah, saya ingin menggunakan penggunaan 3 kata ini untuk menjelaskan situasi-situasi kenyataan sekarang ini. Jadi alif, lam, mim yang pertama, tadi saya katakan bahwa itu sebenarnya menjelaskan tentang alam. Alif, lam, mim, tentang alam. Dan bahasa itu kemudian kita adopsi dalam bahasa Indonesia. Ini berasal dari bahasa Arab ya, alam. Alif, lam, mim ini. Dan bahwa seluruh kenyataan itu adalah penjelmaan tadi dari kata-kata, dari nama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Dan kemudian itu yang menjadi alam. Nah, itu dari sudut kenyataan, ontologi, kalau dalam filsafat itu. Yang kedua, alif lam mim itu artinya juga cara berpikir. Dan itu yang disebut ilmu. Alif jadi lam, mim jadi ilmu. Jadi ilmu ini adalah perangkat epistemologi dalam melihat alam tadi itu. Itu yang disebut sebagai tahap kedua dari alif lam mim itu. Nah, yang ketiga itu aspek ketika menjadi kata kerja, maksudnya kata diri dari alif lam mim itu yang disebut sebagai alim. Meskipun itu bentuk lain dari ilmu sebagai satu metode perkakas, tapi sebagai individu maka dia disebut sebagai alim. Jadi orang-orang yang berpengetahuan, tapi orang-orang juga yang soleh, yang yang spiritual, yang rohania, ini yang disebut dengan alim. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi, yang alif lam mim yang ini adalah penggunaan kata, kalau yang lebih duluan ada alif, kemudian mim yang kedua, kemudian lam yang ketiga, maka dia menjadi amal. Saudara-saudara sekalian, amal ini itu baru berarti yang tadi itu, mulai dari alam, ilmu, alim, itu amal itu baru berarti seluruhnya. Dari sinilah kemudian kita bisa memaknakan, terutama dari tradisi Islam, bagaimana Rasulullah Muhammad ketika Isra Mi'raj sudah bertemu dengan Tuhan. Itu biasanya kalau dalam satu tradisi spiritual dimanapun, kalau dia sudah, karena tujuannya adalah bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, maka dia tentu aja tidak akan kembali, nggak tahu berpisah ya. Semua resiko, semua keindahan, semua kenyamanan dunia pasti akan ditinggalkan. Tetapi perbedaannya adalah Rasul ketika bertemu dengan Tuhan, tapi akhirnya balik lagi ke bumi dan melakukan tindakan perubahan. Dan itu yang disebut sebagai amal. Jadi amal itu bukan memberikan kebaikan semata-mata kepada orang lain, seperti istilah amal yang kita kenal selama ini, bukan. Tetapi ketika dia bersatu, sudah alim dengan Khaliknya itu, tetap turun ke bumi dan melakukan amal, satu tindakan.
Saudara-saudara sekalian, ini mungkin beberapa cara kita ingin melihat kerja-kerja kebudayaan, bahwa seluruh konteks ini kalau tidak ada kaitannya dengan amal atau perubahan terhadap situasi dalam masyarakat, maka tidak ada gunanya sebenarnya. Karena pencarian kebudayaan dalam tradisi ini bukan untuk kepuasan pribadi, tetapi kepuasan tidak saja kepada alam, tapi juga satu pemulihan pada ilmu, tapi yang penting adalah amal untuk seluruhnya. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, yang kemudian saya menarik ini sebenarnya untuk melihat satu tafsiran yang agak segar sebenarnya terhadap Alif Lam Mim ini, itu ketika saya membaca salah satu tafsir yang kedua, permainan kata-kata juga ini tentang anagram, tentang dia memulai dari lam dulu, kemudian mim, baru kemudian alif. Jadi yang disebut sebagai lamaat, lama. Lama itu adalah satu takdir langit tentang realitas kenyataan keberadaan keseluruhan kita. Jadi yang disebut sebagai al-lamaat itu adalah satu realitas, kalau di dalam istilahnya Einstein ini, itu satu energi dari empty space yang mengatasi seluruhnya, yang tidak ada ruang di situ, yang melampaui ruang, yang tidak ada waktu di situ karena melampaui waktu, yang memungkinkan semua realitas ini terjaring dalam kehidupan kesatuan antara pencipta yang khalik ya dengan makhluk, dengan kenyataan ini. Jadi kita kan sering melihat kira-kira bahwa yang disebut sebagai makhluk itu adalah makhluk yang ada di bumi ini. Padahal bumi ini kecil sekali, itu bagian dari galaksi lain, bagian dari galaksi Bima Sakti aja masih kecil, yang tak berhingga seluruhnya. Nah, itulah yang disebut sebagai lamaat. Itulah yang disebut sebagai satu realitas yang nggak berhingga. Jadi saudara-saudara sekalian, ini makna sebenarnya dari kaitan 1000 bulan yang hanya bisa dipahami kita oleh orang-orang biasa ini, karena itu yang paling mudah dijelaskan tentang konsep, sampai dengan konsep lamaat yang tak berhingga, yang sekarang itu memang hanya dikerjakan atau diperkirakan itu oleh para matematikawan, oleh para secara teoritis saja semuanya, dan inilah yang sedang terjadi. Saudara-saudara sekalian, saya kemudian melihat di mana kemudian posisi tim di sini, apakah ada hubungannya dengan Alif Lam Mim ini? Kebetulan bahwa kalau kita lihat, kalau alifnya sudah Ismail dan mimnya itu Marzuki, maka kita harus cari lamnya ini. Apakah itu satu lingkaran atau satu lembaga? Maka kalau kita betul-betul di dalam kerangka ini, jadi platformnya itu melakukan kegiatan di dalam kegiatan kebudayaan dalam kerangka ini, bukan dalam jangka pendek, maka yang disebut sebagai panjang umur perjuangan, itu waktu yang gak berhingga sebenarnya. Sehingga esensi dari Alif Lam Mim itu mungkin harus mulai kita pikirkan, siapa tahu bisa diadaptasi oleh SIF Team. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.